Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Coba yang sehat-sehat maju ke depan sini. Ya, biar tidak ada yang nyender, tidak ada yang selonjoran. Karena kita akan mengkaji ayat-ayat Allah, maka harus dengan penuh ta'zim, menghormati ayat-ayat Allah, ya, membuka hati, membuka fikiran agar setiap interaksi kita dengan ayat-ayat Al-Quran itu menjadi asbab hidayah, menjadi asbab ilmu, asbab iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan ampunan, rahmat dan keberkahan bagi kita semuanya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hidayah Islam, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada kita, dengan senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa melakukan mirroring and modeling, berkaca terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita terus berusaha agar mengikuti contoh yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita penuh dengan rahmat dan keberkahan, sukses, berkah dan mati dalam kondisi husnul khatimah. Semoga kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatul uzma darinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Semoga dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Dan semoga ini menjadi asbab hidayah yang sempurna dan petunjuk dalam kehidupan kita. Kita akan masuk ke surat Al-Baqarah ayat 72, 73 dan 74. Ya, rangkaian ayat ini mengajarkan kita kepada ilmu tentang konspirasi, ya. Ilmu konspirasi ini sangat penting sekali untuk kita pahami, karena konspirasi itu tidak hanya melihat apa yang terlihat, tapi mengkaji konspirasi itu kita mencoba melihat apa yang tidak terlihat. Nah, di sini membutuhkan ketajaman
iman, ketajaman hati, ya, agar kita bisa membongkar apa yang tersembunyi. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Saya akan bacakan sekali dan silakan nanti diikuti bersama-sama. Kita akan mulai dari surat Al-Fatihah sebagai ummul kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا والله مخرج ما كنتم تكتمون. والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Wa idz, dan ingatlah, qataltum, kalian telah membunuh, nafsan, seseorang, fadara'tum fiha, kemudian kalian saling menuduh fiha, tentang pembunuhan itu. Nah ini nih, lihat, ini konspirasi. Dan konspirasi ini bukan dilakukan oleh satu orang. Perhatikan, qataltum. Qataltum ini bukan qatalta. Kalau qatalta seorang, ingatlah ketika kamu telah membunuh. Tapi ini qataltum. Nah ini jangan disepelekan ya. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran jangan disepelekan. Karena setiap huruf, setiap kata itu punya makna-makna yang kalau kita bedah, maknanya sangat mendalam sekali. Oleh karena itu di awal saya mengatakan, ini perhatikan, ini ilmu konspirasi, ini tingkat tinggi ini. Ya, karena kita harus belajar melihat apa yang tidak terlihat. Ya, kita harus belajar memahami sesuatu secara mendalam. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha, dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, fadara'tum fiha, yang menjadikan satu dengan yang lain di antara kalian saling menuduh. Ini nanti saya akan berikan contoh-contoh baik tingkat dunia, tingkat regional, bahkan mungkin ada tingkat lingkungan kita ya. Wallahu mukhrijun, dan Allah mukhrijun, yang maha membongkar konspirasi. Allah yang maha mengeluarkan, Allah yang maha membeberkan di sini. Allah yang maha mengungkap, ma kuntum, segala apa yang kalian taktumun, sembunyikan. Faqulna, maka kami katakan, idribuhu, pukullah dia, bi ba'dhiha, dengan sebagian daging dari sapi yang kalian sembelih. Ya, jadi bi ba'dhiha di sini kembalinya kepada Baqarah di atas ya. Ceritanya panjang ini. Kadzalika, demikianlah, yuhyillahu, Allah menghidupkan al-mauta, yang mati, wa yurikum, dan Allah tunjukkan kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya. Ya. La'allakum, agar kalian ta'qilun. Ta'qilun itu menggunakan otak, menggunakan akal, ya, berpikir, agar kalian melakukan analisa mendalam, agar kalian melakukan observasi, ya, gunakan akal kita sebagai manusia. Allah tunjukkan peristiwa dan Allah Subhanahu wa taala berikan solusi dari peristiwa pelik, dari konspirasi jahat apa yang telah mereka lakukan. Apa yang terjadi? Thumma qasat qulubukum. Thumma, kemudian, qasat, hati kalian kesat. Hati kalian menjadi keras. Min ba'di dzalika, setelah hal itu. Ini seharusnya setelah kejadian yang sangat luar biasa dibongkar, diungkap, itu bertobat, nangis. Ini malah semakin keras kepala, bahkan keras hatinya. Ya. Fahiya kal hijarah, kerasnya itu bagikan batu, ya. Maka biasa disebut dengan keras kepala, ya. Padahal kepala itu tidak sekuat batu. Coba aja kepalanya dilempar batu, ya, bocor nggak? Bocor. Tapi di sini nih diibaratkan batu seperti batu. Ini kalau dalam ilmu balaghah disebut dengan isti'arah.
tasrihiyah. Ya, isti'arah tasrihiyah itu mengambil perumpamaan batu untuk menjelaskan betapa keras kepalanya seseorang, betapa kerasnya hati seseorang. Au asyaddu qaswah. Nah, au di sini artinya bukan atau, tapi au di sini adalah bal. Bahkan, nah gitu mengartikannya. Au asyaddu qaswah. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras ya daripada batu. Batu itu sudah keras, tapi ada yang lebih keras lagi. Keras kepala, keras hati. Ya. Wa inna minal hijarati, dan sungguh minal hijarah, dari batu, lama yatafajjaru minhul anhar. Ada dari bebatuan itu yatafajjar, yang memancar, minhu, dari batu itu, al anhar, sungai-sungai. Tuh lihat antum, seringlah hiking, ya, lihat tuh. Ada apa namanya? Air terjun. Air terjun itu keluar dari mana? Ya. Air terjun yang deras itu ternyata keluar dari batu-batu yang besar di gunung, ya. Atau kalau di sini nggak usah terlalu berpikir air terjun lah, ya. Ada mungkin kalau di Arab dulu ada air terjun nggak? Ya susah didapatkan air terjun kan? Tapi kan Bani Israel itu sudah diajarkan oleh Allah, sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka membutuhkan air di Sinai. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa memukul batu, dan dari batu itulah keluar 12 mata air. Enggak usah berpikir seperti orang Indonesia, betul enggak? Allah sudah tunjukkan itu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, dan dari batu itu lama yashaqqaqu, dia pecah batu itu. Syiqaq itu artinya pecah. Ya. Maksudnya di sini adalah keluar itu, fayakhruju minhul ma, batu jadi mata air. Kan itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam, memukul batu, kemudian dari batu itu keluar air yang terpancar. Ini Nabi Musa. Kalau di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW ketika perang Khandaq, ya, panas luar biasa, sedang paceklik luar biasa, para sahabat nggak punya makanan, bahkan untuk minum saja sangat susah. Apa yang terjadi? Dari jari jemari Nabi SAW keluar air. Masya Allah. Mukjizat Nabi Muhammad SAW sangat banyak. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, wa inna minha, dan darinya, lama yahbitu min khasyatillah, ya, ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Habata itu artinya meluncur jatuh. Di sini meluncur jatuh itu maksudnya apa? Ruku dan sujud. Ya, kalau hatinya sudah tunduk kepada Allah, ya, kalau hatinya sudah meratapi seluruh dosa-dosanya, maka dia akan nangis, maka dia akan ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti habata itu seperti burung yang ingin mendarat. Kalau kapal terbang itu landing, take off, yes, ya, langsung ini. Hei manusia, jangan merasa tinggi terus. Ada waktu-waktu yang harus kita mendarat, berbisik ke bumi, ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallah, dan Allah tidak akan pernah ghafilin, bighafilin, tidak akan pernah lengah, tidak akan pernah lalai, amma ta'malun, dari segala apa yang kalian kerjakan.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini seru ini sebenarnya. Coba kita baca tafsirnya. Wa idh qataltum ay uzkuru ya bani Israil hina qataltum nafsan. Ingatlah oleh kalian hai bani Israil ketika kalian membunuh seseorang. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya, siapa yang dibunuh? Yang dibunuh adalah seorang kakek tua. Tapi banyak hartanya. Agar hartanya menjadi miliknya, maka ahli warisnya dibunuh. Ya. Kemudian si mayatnya itu ditaruh di depan ahli warisnya itu, sehingga orang menuduh yang membunuhnya adalah ahli warisnya. Padahal yang membunuh itu siapa? Yang membunuh itu justru yang mempertanyakan itu. Ya. Nah, ini lihat ini. Ini ilmu konspirasi. Banyak di dunia ini konspirasi-konspirasi seperti itu. Antum kenal Holocaust? Pembantaian Yahudi? Pertanyaannya, siapa yang membantai Yahudi? Terkadang ingin mewujudkan ya cita-cita dan impian orang-orang Yahudi, mereka mengorbankan saudara-saudaranya. Dari peristiwa Holocaust itu, ya, pembantaian besar-besaran orang Yahudi di Jerman, akhirnya orang-orang Yahudi berkumpul di Palestina. Bukankah itu tujuannya? Lihat antum bagaimana gedung kembar WTC dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Ya, isunya yang dikembangkan adalah yang menghancurkan para teroris. Siapa teroris itu? Usamah bin Laden. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian, ternyata Usamah bin Laden tidak bersalah, dan yang melakukan itu siapa? Menjadi misteri sampai hari ini. Ya, Usamah bin Ladennya udah mati, udah meninggal, mungkin udah syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ya. Hari ini qataltum, kalian membunuh. Siapa yang dibunuh? Saudara-saudara kita di Palestina, kaum muslimin di Palestina. Ya, tapi ketika orang-orang Palestina membela haknya, disebut teroris Palestina. Padahal mereka hanya membela hak-hak mereka, itu pun dengan batu, bukan dengan senjata. Maka ada gerakan intifada, tapi justru rakyat Palestina karena mereka muslim, ya, walaupun hanya membawa batu, disebutlah teroris. Perhatikan ini, qataltum. Lihat di Rohingya, ya, siapa yang dibantai? Lihat di India hari ini, siapa yang dibantai? Lihat di negara-negara baik di Eropa ataupun di Amerika, siapa yang dibantai itu? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kalau di Indonesia, lihat siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh para jenderal G30 SPKI? Siapa yang membunuh para ulama, pimpinan pesantren di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, bahkan di daerah-daerah yang lain? Ya. Siapa? Ini ilmu konspirasi. Siapa yang melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin di Tanjung Priuk zaman dahulu? Ya. Siapa yang melakukan pembantaian itu? Siapa? Yang paling dekat dengan kita KM 50 lah. Siapa? Wa idz qataltum nafsan, kalian sudah membunuh nafsan seseorang, fadara'tum fiha, kalian saling tuduh menuduh. Ya. Nah, ini cara untuk menutupi sebuah peristiwa, sebuah kasus itu, caranya munculkan tuduhan. Fadara'tum fiha. Ini kita akan dapatkan di sepanjang zaman, caranya seperti ini ilmunya. Ya. Ini ilmu yang sangat jarang dibahas. Saya pun sangat jarang membahas ilmu konspirasi kecuali di ayat ini. Fadara'tum fiha ay takhasamtum wa tadafa'tum bi sya'niha. Kalian satu dengan yang lainnya akan saling bunuh membunuh. Kenapa? Ya, saling bunuh membunuh, saling tuduh menuduh, dan saling tolak menolak. Dengan apa? Hoax. Jadi cara untuk mengadu domba itu dengan hoax, dengan berita-berita bohong. Sehingga dengan berita bohong itu satu dengan yang lainnya saling curiga mencurigai, satu dengan yang lainnya saling bantah membantah, satu dengan yang lainnya saling mengadu para pengacara. Hei para pengacara, hei hakim, hati-hati. Ya, dulu ada Nabi Musa alaihissalam. Ya, digelar persidangan. Oh, gampang kata Nabi Musa, gak usah pakai palu, tok. Ya, sembelih sapi, ambil bagian dari sapi, pukulkan, hidup. Kalau sekarang, ya,
Pembunuh bisa jadi bebas hari ini. Tapi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, di akhirnya itu Allah tidak akan pernah lalai. Allah tidak akan pernah membiarkan apa yang kalian lakukan. Wa asbaha kullu fariqin yadfa'u tuhmah an nafsihi wa yansibuha li ghairihi. Wa asbaha, sehingga menjadi kullu fariqin, setiap kelompok, ya, yadfa'u tuhmah, menolak at-tuhmah, tuduhan. Enggak, saya enggak melakukan itu. Enggak, saya enggak melakukan itu, ya. Wa yansibuha li ghairihi, kamu yang melakukan itu justru saling tuduh menuduh. Bukankah begitu sekarang? Ya, di mana-mana begitu. Ya. Orang-orang jujur, orang-orang kesatria tidak akan melakukan pembunuhan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Para kesatria, orang-orang Islam tidak akan pernah melakukan itu. Kalau mau perang, ayo perang. Kalau mau damai, ayo damai. Itu orang Islam. Ya, hukumnya kalau damai begini, hukumnya kalau perang begini. Kalau damai tidak ngasal damai, kalau perang tidak ngasal perang. Kesatria orang Islam. Ya, makanya kita harus jadi orang Islam agar menjadi manusia-manusia yang kesatria, bukan menjadi manusia-manusia peot hulu, para pengecut. Ya, karena yang melakukan konspirasi seperti ini mereka adalah orang-orang yang pengecut. Kemudian wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nah, ini perhatikan. Kita manusia enggak bisa mengungkap konspirasi itu, ya. Tapi Allah gampang sekali. Wallahu mukhrijun di sini. Allah yang mudhirun. Mudhirun itu apa? Zahir. Zahir itu apa? Menampakkan. Tapi di ayat ini bukan wallahu mudhirun, tapi wallahu mukhrijun. Kenapa? Karena tadinya disembunyikan. Maka kharaja itu keluar. Ya, disembunyikan dengan berbagai macam hoax. Ya, bahkan disembunyikan dengan berbagai macam isu agar satu isu ditutupi lagi dengan isu yang lain. Wah, ya, terus saling tutup menutup sehingga kita lupa. Ya. Ini strategi. Ya. Strategi konspirasi. Maka antum sebagai calon para ulama, antum sebagai calon para asatiz, antum sebagai calon orang-orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan agama Allah di muka bumi dan mengokohkan NKRI serta menyebar rahmat bagi semesta, harus paham ilmu ini. Wallahu mukhrijun. Kita manusia terbatas, maka kita harus ta'alluq billahnya harus kuat. Kokohkan diri kita dengan Allah. Tambatkan jiwa, raga, fikiran, hati kita kepada Allah. Ya. Hablun minallahnya harus kuat. Kalau tidak kuat, selesai kita. Stres menghadapi konspirasi. Kenapa? Karena yang melakukan konspirasi itu tidak mungkin seorang, tapi mereka kelompok. Bahkan bisa jadi, ya, standarnya standar negara yang jaringannya seluruh dunia. Coba isu WTC, emang isu WTC itu hanya sebatas di Amerika? Enggak, seluruh dunia kan. Setelah WTC hancur, seluruh negara bikin BTC, Bekasi Trade Center, Karawang Trade Center, ada enggak? Wah, semua tuh jadi bisnis. Tapi yang rugi adalah umat Islam, disematkan kepada umat Islam teroris. Ya. Mengerikan sekali dunia konspirasi. Karena ini banyak orang yang melakukannya untuk menghancurkan Islam, maka kita harus berhati-hati. Karena jika kita tidak kuat dan tidak menyerahkan diri kepada Allah 100%, kita pasti kalah. Ya, karena kita tidak punya apa-apa. Maka perbanyak ketika melihat konspirasi itu, perbanyak bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini wirid-wirid untuk mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ay mudhirun ma tukhfunahu, Allah yang mengungkap, ya, apa yang kalian sembunyikan. Faqulna dribuhu bi ba'dihha, ay idribuhu al-qatil. Pukul oleh kalian al-qatil, yang dibunuh, bi syai'in minal baqari, dari sesuatu, dari daging, bagian daging dari sapi itu. Yahya wa yukhbirukum an qatilihi, maka si mayit itu pasti akan hidup lagi dan akan memberitahukan siapa yang membunuh
membunuhnya. Nah, ini kalau di surat Al-Baqarah nanti banyak cerita tentang menghidupkan yang mati. Ya, pertama ini, ya, orang Bani Israel. Yang kedua nanti Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mencincang burung, ya, kemudian burungnya disebar ke seluruh bukit. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk manggil burung itu, nggak tahu dengan cit cuit atau sitwiu atau dengan kayak gimana, pokoknya dipanggil itu burung, hidup lagi, burung terbang, padahal sudah dicampur aduk. Nanti ada kisah Nabi Uzair, ya, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'asa. Matinya 100 tahun, kemudian sudah dihidupkan lagi. Pas hidup, loh, kuda saya udah jadi tulang, tapi makanan masih utuh. Wah, ini nanti ilmu pengawetan makanan. Hebat, sudah diawetkan makanan 100 tahun. Itu teknologi macam apa itu Nabi Uzair? Ya Allah, dahsyat luar biasa. Kenapa ini disebutkan? Karena nanti akan ada penyeimbang. Ya, di surat Ali Imran, di antara alasan orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, karena Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang mati. Maka sebenarnya cerita antara surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran itu hampir sama. Maka Al-Baqarah dan Ali Imran disebut dengan Az-Zahrawain. Ya, ada yang menerjemahkannya Az-Zahrawain itu dua bunga yang wangi. Ada yang menerjemahkannya dengan dua surat yang bercahaya. Nah, itu ya. Tapi memang hampir mirip rangkaian-rangkaian ceritanya. Kemudian kadzalika yuhyillahul mauta ay kama ahya hadzal qatil amama absarikum yahyal mauta min quburihim. Nah, Al-Quran mengajarkan kepada kita semuanya betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang mati. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang mati. Ya, nanti yuhyil mauta min kuburihim. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang mati dari kuburnya. Kita semuanya akan mati dan Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali kita untuk dimintakan pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ay yuriikum dalaila qudratihi litatafakkaru wa tatadabbaru wa ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah tunjukkan hal yang sangat luar biasa ini kepada Bani Israel dan kepada kita semuanya agar kita berpikir, ya. Kita tidak akan hidup selama-lamanya, ya. Agar berpikir sehebat apapun kita menyembunyikan rahasia, Allah akan buka, Allah akan bongkar. Sehebat apapun kita berkonspirasi, baik tingkat RT, tingkat RW, tingkat lurah, tingkat camat, ya, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat negara, sehebat apapun konspirasi Anda, gampang bagi Allah. Ya, silahkan berencana apapun. Mau berencana baik, Allah tahu. Mau berencana buruk, seburuk apapun, sejahat apapun, Allah tahu. Dan gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membongkar seluruh rencana-rencana buruk itu. Ya, insyaallah Indonesia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari konspirasi-konspirasi buruk. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berencana untuk menghancurkan negara dan bangsa kita, tapi Allah Subhanahu wa taala pun sedang berencana untuk menjaga dan menjadikan Indonesia sebagai pusat kebangkitan dunia di gelombang ketiga ini. Insyaallah. Maka oleh karena itu enggak usah pusing dengan ini dan itu. Ya, istiqomahlah dalam kebenaran. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya anasirul islah, orang-orang yang akan menjadi penggerak-penggerak kebaikan. Kemudian thumma akhbara ta'ala an jafaihim wa qaswati qulubihim. Setelah Allah Subhanahu wa taala gambarkan banyak hal, ya, mulai dari diperintah untuk membunuh, untuk menyembelih sapi, kemudian
hasil sembelihannya itu dagingnya itu untuk menghidupkan orang yang mati. Ini kan kejadian-kejadian luar biasa. Apa yang terjadi? Akhbar ta'ala an jafaihim. Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita an jafaihim. Hatinya itu loh, masalah hati. Hatinya itu kering, wa qaswati qulubihim, dan keras. Ini jafa'ur ruh itu menunjukkan orang yang hatinya tuh gersang, ya. Atau bahasa sekarang spiritual war, perang spiritual, pada merasakan kehampaan spiritual, atau gampangnya nggak pernah nangis lah. Ya. Kalau dari batu keluar air, kalau dari hati yang lembut nangis keluar. Karena air mata itu menunjukkan kelembutan hati. Ya. Pertanyaannya, kapan terakhir antum nangis? Kapan terakhir kita nangis? Bukan nangis karena kiriman dari orang tua, nggak ada. Tapi nangis meratapi dosa-dosa, meratapi betapa malasnya kita. Nangis karena kita belum bisa memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk taqarrub kepada Allah. Tsumma qasat qulubukum ay salabat qulubukum ya ma'syarul yahud fala tu'thiru fiha wa'dhun wala tadhkirun. Hei orang Yahudi. Hei orang Yahudi. Hei Usmauluddin, hei Ndai, hei Ilmi, hei Abror, hei Hendra, hei Syamil An-Naijiri, hei Falah. Hei, semua dipanggil. Lihat ini. Orang Yahudi. Fala tu'thiru fiha, tidak ada bekasnya sama sekali. Hei Usmauluddin, jangan sampai engkau melihat segala sesuatu, tapi sesuatu yang ada di depan mata itu, kejadian-kejadian yang ada di depan matamu itu, jangan sampai tidak ada pengaruhnya pada jiwa kamu. Jangan sampai tidak ada pengaruhnya pada hatimu. Peristiwa lewat begitu saja. Ya, tidak ada rasa sensitivitas kita untuk memahami peristiwa itu. Ya, ini nih. Jadi orang-orang di antara orang-orang yang akan keras hatinya, dia tidak sensitif dengan apa yang ada di sekitarnya dan kejadian-kejadian yang terjadi pada kehidupannya. Sehingga kejadian-kejadian itu tidak menjadi wa'dhun, tidak menjadi nasihat, tidak menjadi tazkirun, tidak menjadi peringatan bagi dirinya. Ya, min ba'di dzalika ay min ba'di ru'yatil mu'jizatil bahirah. Setelah melihat kemukjizatan yang luar biasa. Kan ini mukjizat yang luar biasa, menghidupkan yang mati dengan dipukul dengan daging. Luar biasa. Ini harusnya menjadikan kita semakin dekat diri kita kepada Allah. Ya, fahiya kal hijarah. Nah, demikian itu bagaikan batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Ai ba'duha kal hijarah wa ba'duha asyaddu qaswah minal hijarah kal hadid. Ya. Diceramahin sudah, dibantu sudah, tapi enggak mau beriman juga. Ya. Diajak sudah, didakwahin sudah, diingatkan sudah, dibantu segala macam sudah, tapi enggak mau beriman juga. Hati-hati, hatinya keras. Ini bahkan lebih keras daripada batu. Apa itu? Al-hadid. Al-hadid itu bisa diartikan besi, bisa diartikan baja. Ya, baja sekarang yang paling keras itu namanya Elmax. Ada lagi ternyata yang lebih tinggi dari itu, saya baru dapatkan informasinya sepekan kemarin, namanya Fanax. Bedanya kalau Elmax itu lebih lentur, kalau Fanax itu katanya jegreg, keras. Ya. Jadi tetap kalau dijadikan pedang yang lebih bagus itu Elmax menurut Usmauluddin ya. Menurut para ahli ya nggak tahu kenapa, ya punyanya cuma Elmax, Fanax belum punya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar ay tatadaffaq minhal anhar al-ghazirah. Ya, keluar dari batu itu sungai al-ghazirah. Al-ghazirah itu yang besar airnya, ngeguludag kalau bahasa Sundanya. Ya, deras banget airnya keluar. Ya, ini luar biasa, ini dari batu yang dipukulkan oleh Nabi Musa alaihissalam, bahkan sampai hari ini ya masih keluar airnya.
Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma ay minal hijarah ma yatasadda'u isfaqan min 'azamatillah. Ya, keluar dari batu itu ma yatasadda. Yatasadda itu celah-celah. Sodaun itu arti asalnya apa? Masdu atau soda. Masdu itu sakit kepala. Seakan-akan kepala kita itu mau pecah. Kalau ma yatasadda, ya, ma yatasadda itu dia mau pecah sebenarnya. Isfaqan, karena takut, min 'azamatillah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang ada di langit dan di bumi semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh karena itu air juga walaupun dia batu, karena Allah memerintahkan untuk keluar, maka air itu keluar secara deras dari batu. Ya. Min 'azamatillah fayanbu'u minhul ma, maka batu menjadi mata air. Kan aneh. Ya, dari batu menjadi mata air. Masya Allah. Ini kalau bukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena ketundukan makhluk-makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin terjadi. Dan inilah yang disebut dengan mukjizat. Ya. Kemudian wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah ay minha ma yatafattatu wa yataradda min ru'usil jibal min khasyatillah. Ya. Fal hijara talin wa takhsha wa qulubukum ya ma'syaral yahud la tata'athar wa la talin. Ini lihat, dari gunung, dari batu-batu keluar air, tapi kenapa dari hati kita tidak mampu mengeluarkan, meneteskan air mata karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Maka jangan seperti orang-orang Yahudi, ya. Ya, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Hei Usmaluddin, hei orang-orang beriman, jangan sampai kita seperti ini. Memang jangka waktu antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh. Tapi jangan sampai karena jauhnya masa dengan masa nubuwah, hati kita menjadi keras. Kalau santri, hei para santri, jangan sampai, ya, kalau di pesantren mah soleh-soleh, ya, semangat melaksanakan kewajiban, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika jauh dari pesantren, ketika keluar dari pesantren, ketika liburan dari pesantren, faqasat qulubukum. Setiap harinya hanya sebatas tidur, nonton TV, nyekrol handphone. Bukankah itu menunjukkan qasat qulubukum? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, ay innahu ta'ala raqibun ala a'malikum. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala raqib, ya, maha memantau, ya, seperti CCTV. Kalau di bahasa kita sekarang, Allah Subhanahu wa taala maha memantau ala a'malikum, atas segala, ala a'malihim, atas segala amal-amal mereka. Amal-amal kita juga sama dipantau. La takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehebat apapun kita menyembunyikan amal-amalan kita. Wabil khusus amalan-amalan buruk, konspirasi buruk, enggak usah takut, Allah mah tahu. Maka yang harus kita lakukan adalah uthbut 'alal haq walau wahdak. Tetaplah, istiqomahlah dalam kebaikan walaupun kita seorang diri. Memang terkadang kita kalau bareng-bareng kayak begini, rame-rame kayak begini, kita insya Allah taat, soleh semuanya. Tapi ketika sendirian, disitulah ujian yang terberat. Ya, disitulah ujian yang terberat ketika kita sendirian. Wa yujazihim 'alaiha yaumal qiyamah. Semua apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak yaumul qiyamah. Wa fi hadza wa'idun wa tahdid. Rangkaian ayat ini merupakan ayat-ayat, ya, yang memberikan ancaman dan peringatan keras kepada kita semuanya. Jangan sampai kita melakukan rencana dan konspirasi buruk, karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkap konspirasi buruk itu sangat mudah bagi kita orang-orang beriman. Jangan pernah
berniat melakukan konspirasi buruk. Bagi kita, jika kita sedang menghadapi konspirasi buruk, jangan pernah bingung dengan konspirasinya. Ya, tapi segeralah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah pelik yang ada di hadapan kita. Saya ingin mengingatkan kepada antum semuanya. Dalam kehidupan nyata, jangan hanya sebatas fokus dengan apa yang dilihat dan didengar. Ya, tapi belajarlah menggunakan akal dan hati kita untuk melihat apa yang tidak dilihat oleh banyak orang. Ya, sekali lagi, belajarlah melihat apa yang tidak dilihat oleh orang. Dengan apa caranya? Caranya melihat bukan dengan mata ini, bukan dengan telinga ini, tapi dengan mata batin yang dipenuhi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa Sunda, ilmu ini disebut dengan diajar nyumput di nucaang, nempok kanupoek. Nah, gitu. Belajar sembunyi dalam terang dan belajarlah melihat pada kegelapan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.